Halo warga sipil sekalian, mungkin kalian ingat beberapa bulan yang lalu gue pernah bahas soal Project X TikTok, dan itu mungkin salah satu pembicaraan paling awal tentang TikTok Shop ya. The video sharing app TikTok is everywhere. Halo, saya Dian Sastrowardoyo, dan sekarang saya lagi syuting TikTok Collection Sejauh Mata Memandang X Dian Sastrowardoyo. Dan setelah gue bahas video itu, ternyata itu jadi diskusi publik yang semakin meluas dan meluas lagi. Terlebih waktu gue upload di TikTok, itu ternyata di take down langsung oleh pihak TikToknya, dan sampai ada konferensi pers waktu itu menjelaskan bahwa oh ya, kita take down karena konten perjudian dan lain sebagainya. Dan ternyata apa yang dilakukan TikTok itu menghasilkan snowball effect yang membuat pembicaraan itu semakin besar dan besar. Nah, long story short, akhirnya kita tahu sama-sama TikTok Shop sekarang sedang di-shutdown oleh pemerintah kita. Dan jujur, bukan itu yang gue harap. Pemerintah resmi melarang media sosial beroperasi sebagai e-commerce di dalam negeri seperti yang selama ini dipraktikkan oleh TikTok Shop. Tapi TV kan jualan. Nggak bisa jualan. Nggak bisa terima uang kan? Nggak bisa. Jadi dia semacam platform digital gitu. And there was plenty of time to stop the behavior, stop the activity. Tadi saya sudah jelaskan, ini bukan Amerika, memang berbeda. Oke, kita bicara latar belakangnya dulu. Waktu gue bikin soal Project X TikTok itu, bayangan gelap dari sinar terang TikTok ya, concern gue tuh jelas, yaitu soal national security gitu. Karena seperti yang teman-teman ketahui dan yang gue bahas juga di video itu, bahwa TikTok itu benar-benar diregulasi di berbagai negara, bahkan negara maju sekalipun. Kayak di Perancis, Norwegia, Amerika Serikat, bahkan di Cinanya sendiri pun diregulasi dengan ketat. Dan gue ngerasa waktu itu di Indonesia, regulasi atas TikTok ini, pemerintah kita cukup abai nih, ya kan. Mereka menggabungkan e-commerce dan sosial media, jadinya social commerce. Yang mana nggak ada payung hukum apapun yang meregulasi platform tersebut. Karena kita tahu di Indonesia ada Permendag nomor 50 tahun 2020, yang mana itu mengatur praktek e-commerce, di mana salah satu poin pentingnya adalah melindungi produk lokal. Kenapa ini penting? Karena kalau nggak ada poin ini, produk-produk lokal kita bisa aja dimakan produk-produk luar. Dan itulah yang benar-benar terjadi. Makanya jangan heran barang-barang di TikTok bisa sangat murah, karena emang kekuatan produksinya berbeda nih. Misalnya untuk produk yang sama di Cina bisa produksi sampai 10.000 katakan, terus di Indonesia cuma bisa produksi 1.000, jelas di situ bakal ada yang namanya predator pricing, dan itu merugikan pengusaha-pengusaha lokal kita. Nah, kenapa demikian? Karena praktek predator pricing ini juga menjual barang-barang impor yang ilegal, yang mana itu bisa memakan produk UMKM lokal kita, dan akhirnya mereka bakal nguasain produk-produk UMKM. Dan akhirnya mereka bakal menguasai market ini, yang mana itu jelas merugikan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Ya kenapa rugi? Karena ya pasti kita akan kalah bersaing. Nah, di platform itu ada 123 juta pengguna. Potensi ekonominya lebih dari 11.000 triliun. Yang mana 90% barang yang dijual di situ, itu barang-barang impor tadi. Makanya gue tegasin, itulah pentingnya regulasi dalam mengatur social commerce ini. Karena tanpa regulasi, hal-hal ini nggak bisa kita kendalikan. Dan siapa yang rugi? Ya masyarakat sendiri. Cuman problemnya adalah banyak sekali kekurangan yang dilakukan pemerintah kita dalam mengeksekusi kebijakan ini. Termasuk narasi yang dibawa. Salah satu contohnya ya, pedagang Tanah Abang sepi karena TikTok Shop atau live TikTok. Jelas ini sesuatu yang perlu diluruskan. Sebelum kita ngomong lebih lanjut, gue mau bahas dulu satu aplikasi yang jelas sudah aman, terlisensi, dan sudah berada di bawah pengawasan Bapeti. Sebuah aplikasi investasi yang benar-benar mudah untuk digunakan. Namanya Nanovest. Oke, buat kalian yang tertarik untuk berinvestasi di aset kripto atau saham-saham Amerika Serikat, maka gue sangat merekomendasikan aplikasi ini. Karena pertama, selain tampilannya yang mudah sekali digunakan, jadi lu nggak perlu pusing atau ribet kalau mulai investasi ya. Lu bisa dapetin keuntungan 5% net per tahun tanpa locking period, bisa lu cairin tiap hari dan tanpa minimum saldo. Kok bisa? Ya gampang. Caranya, lu cuma perlu top up saldo ke Nanovest dan bisa mendapatkan keuntungan tiap harinya. Apalagi coba bisa santai-santai sambil dapetin cuan dengan aman. Dan supaya lebih profit dan untung lagi, kalian bisa pakai referral kode dari gue. Jadi langsung aja download aplikasi Nanovest-nya, cek sosial media Nanovest yang ada di kotak deskripsi untuk informasi dan promo lainnya. Mulai investasi aman sekarang untuk masa depan yang nyaman. Karena semua aman sama Nano.
Kekecewaan gue paling besar ya, bagaimana pemerintah menindaklanjuti isu yang berkembang ini soal Project S maupun TikTok Shop ini. Dan beberapa hal yang benar-benar gue sorot. Pertama, gue sangat-sangat tidak setuju dengan narasi Tanah Abang sepi karena TikTok Shop. Dan itu kan benar-benar yang berusaha untuk dibawa oleh pemerintah kita. Dan ternyata setelah TikTok Shop ditutup pun, itu tidak berdampak langsung kepada kenaikan atau selesainya masalah di pengusaha-pengusaha kecil di Tanah Abang ataupun pasar-pasar tradisional yang lain. Ditata, tidak boleh satu platform semuanya, ya. Nanti yang lain mati. Kenapa ini masalah? Karena memang faktor yang menentukan sepinya pasar Tanah Abang dan TikTok Shop ini dua hal yang berbeda gitu. Seharusnya yang jadi concern pemerintah adalah memberikan edukasi yang baik tentang e-commerce dan social commerce ini, serta perizinan yang seharusnya memayungi praktek bisnis yang dilakukan TikTok. Gua rasa masyarakat akan lebih mengerti daripada menjual cerita-cerita tentang pedagang Tanah Abang ini. Dan efek negatifnya, gue yakin kita semua udah ngelihat itu. Ketika TikTok Shop ditutup, ternyata pedagang Tanah Abang ya tetap lesu nih. Dan ujung-ujungnya mereka minta Lazada ditutup, Shopee ditutup, Tokopedia ditutup, Bukalapak ditutup, dan lain sebagainya. Ini yang gue takutkan gitu. Itulah kenapa masyarakat harus diberi pemahaman yang benar. Nah, tindakan kedua yang membuat gue kecewa adalah cara bagaimana TikTok Shop itu ditutup gitu. Seharusnya diberikan term waktu yang cukup lapang supaya pedagang-pedagang itu siap ketika TikTok Shop harus ditutup dan mereka bisa menjual barangnya seoptimal mungkin. Kenapa ini diperlukan? Karena kalau mendadak mereka punya stok barang itu banyak banget Bapak Ibu. Dan ketika itu diberitahu tanpa waktu yang cukup panjang, tanpa ada waktu bersiap, stok-stok barang ini mau dikemanain gitu. Dan itu sudah menimbulkan kerugian yang luar biasa buat para pengusaha-pengusaha lokal kita. Katakan memang perlu waktu untuk membenahi regulasi TikTok. Ya kasihlah waktu 2 minggu, 3 minggu untuk para UMKM lokal kita bersiap ketika itu dieksekusi atau dilakukan. Tapi kan kita dengar itu tuh jam 5 sore. Jam 5 sore dan kita ngomong jam 5 sore besoknya itu akan berhenti. Orang tuh banyak kan yang live dari jam 9 malam sampai besok full. Lu tau nggak alasannya kenapa? Bukan karena secinta itu bro. Karena stok barang kita gila. Lu kebayang nggak kalau gue jualan 41 miliar? Satu hari loh. Satu bulan omset gue angkatlah 30-50 miliar. Artinya kenapa? Gue harus nyetok barang. Yang di luar sana, seller-seller di luar sana itu harus nyetok barang. Dan nyetok barang bukan untuk 1 bulan. Kita harus mikirin Oktober, November, Desember. Bahkan kalau gue perusahaan gede, gue perkirakan Januari sampai Desember tahun depan. Passing barangnya sudah. Karena sudah semeyakinkan itu. Dan ketika di stop tiba-tiba, gila loh. Dan nggak ada solusi juga ya, nggak ada alternate yang lain ya. Dan nggak ada pemberitahuan kapan mau dibuka. Gue cerita gini ya, gue aja yang masih punya klinik. Gue masih punya offline. Dan Athena Group gue sudah gede sebelum gue masuk online kayak gitu punya. Gue aja yang bisa gue bilang, gue mampu bertahan, gue juga sudah punya duit sebelum TikTok ini ada kayak gitu punya. Gue aja gemeter. Tergoncang ya. Panik, gue aja tergoncang, apalagi di luar sana. Orang yang menggantungkan 100% hidup dia. Oke, jadi kesimpulannya, kayak yang gue bilang tadi, seharusnya pemerintah dan TikTok harus bergerak ke tengah untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan buat masyarakat lagi. Gue harap TikTok Shop bisa kembali buka, bisa kembali beroperasi dengan regulasi-regulasi yang sudah diatur oleh peraturan yang ada di Republik ini. Yang mana itu dapat membuat UMKM kita semakin berkembang. Karena kita nggak bisa tone deaf, kita nggak bisa melihat cuma ke depan, kita harus melihat secara holistik gitu. Harus melihat bigger picture-nya dan solusi terbaik. Gua harap ini bisa memberikan kebaikan dan manfaat buat lebih banyak orang. Oke, sekian dari gua. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.